masih kelompok 2 dari PPG Unipma. Oke, di sini kami berlima akan melakukan tanya jawab atau wawancara kepada praktisi pendidikan, salah satunya adalah Bu Isna dan Bu Lucy yang mengajar di SDN Kuncen. Oke, sebelumnya kita akan memperkenalkan diri dahulu. Di sini saya Muhammad Danun Hanifah, Febidia Ayu Kusnawati, Fitri, Dianindia Sadi Dewanti. halo. Oke, sebelumnya gimana Bu kabarnya Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah, kita sehat-sehat Ya. Mas. Ya, cuaca kayak gini batuk biasa. Iya. Oke, sebelumnya terima kasih Bu sudah meluangkan waktu untuk wawancara atau podcast pada siang hari ini. Mungkin langsung ya Bu, untuk pertanyaan pertama. Oke, di sini pertanyaannya adalah dari pengalaman Bu Isna maupun Bu Lucy, bagaimana cara mengajak peserta didik untuk terlibat, terutama semua peserta didik untuk terlibat dalam suatu ide besar dan menampilkan kinerja mereka. Kalau dari saya, biasanya kan kalau di sekolah sekarang ini kurikulum merdeka itu kan ada kegiatan P5 itu kan yang paling besar, proyek paling besar di sekolah. Nah itu melibatkan anak-anak mulai dari awal perencanaan sampai kegiatan, semuanya melibatkan anak-anak, kerja sama antara siswa dan guru. Jadi dibagi anak-anak kelompoknya, kamu bagian apa, detail itu tugasnya. Jadi anak-anak semuanya ikut aktif terlibat di kegiatan itu. Kayak kemarin kearifan lokal ya temanya. Kalau yang tahun ini kita temanya Gaya hidup berkelanjutan itu malah hampir seluruh, nggak hanya siswa-siswi aja, semua dari mulai warga sekolah, dari mulai kepala sekolah sampai tenaga kebersihan pun juga terlibat. Karena kalau gaya hidup berkelanjutan itu kan harus menjaga kebersihan dan sebagainya, itu biasanya yang memang semuanya harus terlibat sampai paguyuban juga ya bisa ya. Jadi memang benar-benar terlibat dari mulai perencanaan, pelaksanaan sampai evaluasi. Oke, jadi salah satunya adalah kegiatan P5 tadi Bu ya. Lalu bagaimana Bu agar semua peserta didik dari Ibu sendiri agar kinerja mereka terlihat atau menampilkan kinerja mereka dalam terkait untuk keterlibatan dalam ide besar tersebut? Ya, kalau P5 itu biasanya kita setiap 1 semester sekali ya bisa ya. Itu biasanya di SDN Kuncen itu ada tampilan gebiar P5 namanya. Ya, digebiarkan. Walaupun tidak harus di depan panggung, dia membuat video seperti yang kemarin bisa ya. Itu ada praktek ada buat es krim, kemudian ada sambal pecel. Ya, memang itu jadi tugas anak-anak, tapi dari awal, dari menanam, kalau sambal pecel kan biasanya ada daun jeruknya. Itu karena kita di lingkungan sekitar banyak tanaman jeruk itu untuk dimanfaatkan jadi menu kalau sambal pecelnya. Dan anak-anak suka. Anak-anak suka, dia prosesnya masak juga di kantin sekolah, kemudian bawa alat dari rumah, tapi nanti juga mereka berbagi ke kelas yang lain gitu. Jadi paling belinya di makbuknya ya bisa ya, terus dibagikan sampai guru-guru juga gitu. Jadi kebagian gitu. Iya. Berarti semua prosesnya itu dilakukan di sekolah gitu? Iya. Iya. Kalau untuk akhirnya di pameran itu. Untuk paguyubannya itu berarti paguyuban dari wali siswa. Dari wali siswa juga Iya. itu terlibat. Iya, pastinya karena kita kan mengumumkan mereka bawa alat dari rumah. Kemudian juga nanti dokumentasinya kita laporkan seperti itu. Itu benar. Iya. Dari sekolah di rumah juga. Jadi dari walinya juga tahu proses kegiatan anak dari sekolah. Iya. Sangat menarik ya. Oke, terima kasih Bu. Selanjutnya pada pertanyaan kedua ini ya, terkait ide besar tersebut, situasi apa yang membuat ide besar tersebut langsung menarik, konkret, dan relevan bagi peserta didik? Karena hal itu hal yang baru, Mas. Iya, mereka kan kalau
di sekolah biasanya kan belajar, pelajaran, kayak gitu kan. LKS, Iya. dihadapi itu Iya. sesuatu yang berbeda buat anak-anak. Mereka Dia praktek langsung. mengalami secara langsung, jadi kan lebih konkret gitu ya buat anak-anak. Gitu. Ya pengalaman langsung yang mereka dapatkan. Kalau pelajaran kan dia terus di apa ya dicekoki gitu ya, ya Hanya menerima. Iya menerima pengetahuan tok tanpa dia praktek langsung, walaupun di pembelajaran kami pun itu juga ada praktek langsungnya. Jadi mereka memang mungkin nggak hanya di SDN Kucing ya Bu saya, mungkin di sekolah-sekolah yang lain juga sama, karena anak-anak kan pengalaman baru kayak gitu. Iya, selain P5 yang sambil pecel, ya mereka juga tampil, jadi kebiasaannya itu tampil di panggung juga menambahkan ekstrakurikuler kayak gitu. Semuanya lokal. Iya. Gamelan. Ya, itu hal baru di luar matematika, di luar ya yang memusikkan mereka kan itu hal baru. Jadi salah satu yang menarik anak-anak karena itu masih baru dan masih fresh itu tadi. Iya. Ini juga lebih mengeksplor anak juga. Iya. Jadi bakat minatnya diketahuan, karena kan kalau kurikulum merdeka kan berdiferensiasi. Setiap anak memiliki kesempatan untuk tampil, diberi kesempatan sesuai dengan bakat minatnya kayak gitu. Ada yang kalau belajar terus ada yang mau ikut, ada Iya. yang enggak, ada yang mau nulis, ada yang enggak gitu. Ternyata dia kemampuannya di motoriknya yang lebih ini lebih menonjol. Iya, yang ketahuan terbaru itu ya Bu Isna ya. Itu dia nggak mau pelajaran di kelas, ternyata dia senang hadro. Nah itu kan bakat lain. Hadro dia malah kayak ahli ya. Kampanye di situ. Tapi pelajaran memang dia kayak membosankan atau gimana, padahal ya triknya sudah pembelajarannya sudah menarik. Oke. Lalu dengan ide tersebut Bu ya, bagaimana cara untuk menyampaikan ide tersebut agar menumbuhkan minat dan curiosity atau rasa ingin tahu dari peserta didiknya? Sebelum mencapai sebelum di produk akhir kita dari awal semester ada khusus materi P5 kita yang awal itu dikenalkan dari tahap persiapan tadi. Dikenalkan, oh ini nanti produk akhirnya seperti ini, apa saja yang harus kita lakukan kayak gitu. Anak-anak oh iya itu kayak gitu. Pembagian tugasnya yang detail itu tadi, dan anak oh iya kayak gitu. Ya, Dengan tema yang menarik itu tadi kan ada masing-masing tema kayak kearifan lokal, gaya hidup berkelanjutan, itu kan tema-temanya sesuatu yang baru tadi buat anak-anak. memang dari awal memang dari guru, paguyuban, kepala sekolah dan itu kan merencanakan dulu, jadi nggak langsung ke anak-anak, merencanakan dulu kayak ini menarik nggak sih buat anak-anak nanti seperti itu. Kita memang ada modul sendiri, modul P5 seperti itu, dan itu setiap fase berbeda ya Bu saya. Jadi kalau gaya hidup berkelanjutan itu di kelas 1-2 itu misalnya hanya menanam, terus apa yang simple, yang mungkin bisa diterapkan untuk di kelas 1-2. Nanti di kelas 4 berbeda lagi, sudah beda lagi. Misalnya sudah mulai memilah sampah. Kemudian nanti di kelas 5-6 juga berbeda lagi, buat produk yang untuk menanggulangi sampah itu sendiri. Itu kalau kelas 5 buat Kemarin itu bikin ekobrik. Iya. Ekobrik itu kan juga baru ini, anak-anak itu apa? Jadi kita kasih video dulu pas awal dikenalkan. kelas 4 sementara masih memilah sampah. Jadi memang ada apa ya Bu ya? Tahapannya berbeda, nggak sama, walaupun dalam satu judul P5 kayak gitu. Nah, lalu untuk rasa ingin tahunya anak sendiri itu gimana Bu? Atau lebih tinggi dari kayak kegiatan biasa atau mungkin ya sama aja lah. Angka ikut. Iya. Angka ikut. Ada yang siswa yang Pasti ada, iya pasti ada. Tidak dipungkiri. Tapi ya lebih banyak yang tertarik ya dia. Karena memang hal baru itu tadi. Ya, Mungkin kalau yang angka ikut itu ini kan ada yang merasa minder, Iya. yang kurang percaya diri. Aku nggak isu, aku nggak bisa sudah kayak gitu dulu. Tapi ya tetap guru-guru menyemangati, mensupport, terus teman-temannya yang lain juga ikut memotivasi, selalu mengajak biar aktif. Kan dibagi kelompok juga.
harus dimotivasi. Kalau dari gurunya nggak belum apa namanya, belum berhasil ibaratnya kayak gitu, ya teman, dia lingkupnya teman ya sesama teman itu budaya dalam kelompok ya gitu. Soalnya kan kalau dengan dibentuk kelompok kan mereka ada motivasi, oh kelompok lain Iya. apa bisa kami semua, Iya. kelompok saya nggak mungkin seperti itu Ya, tapi itu Mbak, apa kalau seperti ini kan semua harus bisa ibaratnya kan gitu. Apa ya, bukan kompetisi nih gitu kan ibaratnya gitu, kayak buat nasi pecel ya kita tujuannya buat bisa buat nasi pecel, buat sambal pecel tujuannya kita bisa buat sambal pecel nanti kok dibagikan, bukan untuk enak-enakan kayak gitu. Jadi memang ya Santai dan serius. iya, jadi menanamkan apa Bu ya, pelajaran bermakna. Kayak gitu, jadi bermakna bagi mereka. Oke, terima kasih Bu. Lalu untuk selanjutnya terkait kesempatan apa yang bisa mendukung minat tersebut, minat dari peserta didik, terutama saat belajar terasa sulit. Rasa sulit, Ini mungkin ada itu ya, misalnya ada anak yang kesulitan belajar, nanti di luar jam pelajaran itu ada tambahan mungkin sama gurunya dikasih kesempatan gitu, mana sih yang kamu kesulitan, nanti bisa tanya ke gurunya gitu. Atau mungkin juga misal dia belajar yang intrakurikulernya kesulitan, dia bisa di ekskul untuk menutupi kekurangannya di yang intrakurikuler itu tadi. jadi juga bisa sama ya Bu ya, memang anak-anak itu memang nggak bisa dan masalah memang kalau sekarang murid merdeka ya memang kalau dibagi ya ada yang suka gerak ya udah di kelas gerak terus, ada yang suka nulis ya sudah dia nyepi nulis gitu. Nah itu kita bisa amati secara langsung saat pembelajaran, bisa kita dekati pada saat itu, kalau enggak ya di luar jam itu. Jadi pas awal masuk awal semester itu kan ada Asesmen asesmen ya. kognitif sama asesmen pengetahuan awal gitu Ya. Oh ya, Ya. diagnostik, asesmen diagnostik ya. Iya. Jadi itu pertanyaannya ya simpel Mbak, apa makanan kesukaan kamu, suka guru yang ngajarnya seperti apa, terus iya kamu suka main, suka nulis, suka gambar apa-apa, cita-citamu apa. Jadi memang ada ternyata di guru merdeka itu asesmen yang kayak gitu, buat malah itu membantu kita. Kan kadang dia berani menulis ya Bu ya, tapi nggak berani menyampaikan. Iya. Lalu kalau boleh tahu Bu ya, apakah ada indikator tersendiri untuk mengetahui bahwa siswa itu kesulitan? Biasanya kalau dari saya pribadi ya Bu, tidak bisa membedakan antara siswa tersebut kesulitan atau memang sedang malas untuk mengerjakan saja seperti itu. Iya, ada beberapa faktor ya Bu ya. Itu kan sesuai gimana? moodnya masih Iya. swing kan. Emang Iya. males gitu kan, mungkin itu apa tanya jawab pasti kelas itu. Kalau misalnya habis materi apa namanya asesmen yang pas kita sedang pembelajaran itu namanya sumatif formatif. Yang formatif itu kan bisa lewat tanya jawab langsung. Kalau misalnya habis pembelajaran kok dia ditanya jawab ternyata nggak mudeng apa yang kita tanya, kan berarti dia memang belum paham. Awal apa memang aslinya belum paham, dan kemungkinan juga bisa karena malas itu tadi akhirnya nggak mau mendengarkan, akhirnya ujung-ujungnya nggak paham. Dan banyak cara ini untuk apa tahu dia ibaratnya apa ya, paham nggak dengan materinya, banyak cara. Kan nggak harus tertulis ya Bu saya. Coba kalau kita ganti kuis atau ganti game, dia apa ya, nyantol loh kan gitu ibaratnya. Dia paham nggak dengan materinya gitu kan, tahu nanti kalau oh berarti dia sebenarnya paham. Ada loh itu karakter siswa yang kayaknya nggak dengerin kita gitu, ternyata dia suka, iya ternyata kesukaannya paham itu memang ada. Jadi kita nggak bisa nyimpulin langsung, biasanya kita memang setelah tes, setelah yang akhir ya beragam cara. Iya Kan anak-anak suka pakai game, apalagi kota Madiun kan sekarang di itu ya Bu ya, dia pakai apa fasilitasi, difasilitasi malah malah paling suka dan itu ditanyakan setiap hari. Iya, matematika minta laptop lah gitu jadinya. Ya kayak gitu. Jadi dapat dikatakan salah satu kesempatan yaitu mendapatkan Chromebook tadi bisa mendukung minat dari peserta didik tadi. Iya, sangat. sangat mendukung. Ya, dari pagi kalau
ditanya, Bu nanti pakai laptop, Bu nanti pakai Chromebook, pasti langsung antri. Gurunya masih belum siap gitu sudah antri, dan itu sudah siap, nanti ketika kita masuk mereka sudah siap. Itu memang terlihat banget Mas, itu terlihat karena yo namanya juga digitalisasi ya Bu ya. Kalau di anak zaman sekarang kan pasti sudah pegang HP kalau di Iya. rumah. Memanfaatkan digitalisasi. Baik, baik. Lalu terkait kira-kira apa saja Bu hambatan untuk mengurangi peserta didik dalam keberanian mengambil resiko, misalnya imajinasi, rasa ingin bertanya, dan kemampuan mengambil keputusan? Selain dari hambatan dia kesulitan, mungkin apakah ada hambatan lain? Kurang percaya diri, dia karakter siswa yang kesulitan. Ada yang bilang watak sama watuk itu ya Bu ya. Kalau watuk bisa diobati, kalau watak hanya lama itu enggak apa ya, tidak bisa dipungkiri Mbak. Kalau sudah karakter siswa, kalau pemalu ya harus pelan-pelan memang. Ya itu bukan sangat menghambat ya Bu ya, sedikit menghambat kita. Terus guru juga harus menyadari, Iya harus menyadari itu, namanya kurang nggak bisa tahu. memaksa. Kadang kalau dipaksa kan anak malah Malah jadi down. mindernya Iya. terlalu. Pelan-pelan kayak kebiasaan di depan dengan syarat turut absen, mau nggak mau dia harus tampil, tapi juga dibimbing, terus teman-temannya juga diberi pengertian gitu. Biasanya pembiasaan pagi ya Bu ya, kita pagi hari itu anak-anak diberi kesempatan tampil. Iya, yang penting maju dulu gitu, awalnya gitu, nanti pasti dia lama-lama mau, karena memang kesempatan maju itu juga tuh kadang-kadang kalau apa ya Bu ya, yang maju ini aja dia jadi minder. Loh aku kan Bu biasanya ini yang maju gitu. Jaga ini. Iya jaga nih, biasanya ini loh Bu gitu, dur-duran senggol-senggolan gitu itu. Iya memang kita dirasa minder, tapi ya teman-teman diberi pengertian. Oke. Salah satu triknya buat Mengatasi. urut absen. Mau Iya. nggak mau. Gilirannya kan berarti kan semua maju dan dia juga harus Dan maju. motivasi Mbak, pasti ya motivasi. Karena nanti udah tahu gilirannya terus nggak masuk. Kadang-kadang gitu. Ada. Makanya juga harus mendukung. Motivasi ya, siswa motivasi dari anak-anak. Kalau salah ya jangan ditertawakan, bilangnya gitu. Motivasi ya positif, namakan yang positif buat anak-anak. Beri contoh paling biar. Lalu kalau untuk rasa ingin bertanya itu bagaimana Bu, misalnya cara mengurangi mengatasi hambatan dari siswa supaya dia berani bertanya? Soalnya kan saya pikir untuk abad kali ini kan rasa ingin bertanya atau cara bertanya itu adalah suatu skill yang penting, karena juga dengan kemajuan teknologi, apalagi dengan artificial intelligence seperti itu. Dan bagaimana cara misalnya mengatasi hambatan terkait minder untuk rasa ingin bertanya tersebut? Kalau rasanya bertanya gimana Bu? Kita kan anak-anak sekarang itu kan sudah terbiasa dengan HP, sosialnya kurang, ya kan? Dia asik dengan dunianya sendiri dengan HP. Ya siasatnya pertama ya dari rumah juga harus ada dukungan, itu dari sekolah ditambah dukung lagi. Itu nggak di sekolah, kalau di rumah HP kita memang nggak bisa berperan yang terlalu jauh ya Bu ya. Tapi memang kita harus sering mengingatkan pas rapotan, penerimaan rapot, kayak gitu ke anak-anak, sosialnya tetap ditambah supaya ya itu tadi biar dia tambah berani mengungkapkan Apa yang mau disampaikan. Kita kan kalau kayak gini HP, WA gitu kan mengungkapkannya tidak ini ya dia itu memang ada plus minusnya. Pas awal pembelajaran juga bisa. Biasanya kita ini ada Tanya. pertanyaan pemantik. Iya. Terus sebelum masuk pembelajaran kan kita tanya jawab dulu sama siswa. Ya itu juga bisa melatih ini rasa ingin bertanya. Ya, tanya dulu, kamu tadi pagi sarapan apa belum? Gitu. Sarapan itu termasuk energi apa? Misalnya seperti itu. Energi kimia. Gitu. Kimia itu berarti bisa membuat kimia kalau masuk ke dalam kita nanti
kita bisa gerak apa lemas gitu. Kalau bisa gerak berarti energi apa, itu bisa. Iya, iya, anaknya punya. Tapi anaknya juga benar bicara. Dan apa namanya ada umpan balik. Ya, dipancing dengan Sederhana ya. sederhana yang Iya. di rumah biasa. Mungkin kalau tanya tentang penghasilan tuh mereka takut menjawab jujur. Iya. Ya, iya, iya. Kalau nggak itu apa? Minder adalah Minder. masalah utama. Iya Mbak Minder itu sudah nggak itu sih anak-anak tidak itu